Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Papan Tulis Digital Ibu Widi, masih di materi IPA kelas 9 Kurikulum Merdeka bab 4 tentang listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. Ini adalah video terakhir dari materi bab 4, di mana ini adalah video part 4-nya ya, yang nantinya akan membahas materi tentang sumber energi alternatif. Kenapa sih diperlukan sumber energi alternatif? Memangnya sumber energi yang sekarang kita pakai itu kemana? Apakah akan hilang atau akan musnah atau bagaimana? Nah, betul sekali. Jadi sumber energi yang saat ini sedang kita pakai seperti bensin, minyak tanah itu lama-lama akan habis karena bahan tersebut itu bersumber dari alam yang dihasilkan dari fosil ya, yang dihasilkan dari fosil yang sudah tertimbun sejak jutaan tahun yang lalu. Nah, yang kita gunakan sekarang itu adalah fosil yang sudah tertimbun jutaan tahun yang lalu. Nah, kalau begitu lama-lama kalau kita gunakan terus akan habis apa enggak? Batu bara, minyak bumi, kemudian bensin dan lain-lain akan habis nggak? Otomatis akan habis. Kalau akan habis, berarti kita harus punya cadangan energi atau energi alternatif yang memungkinkan energi tersebut tidak akan pernah habis. Nah, emangnya fosil tidak bisa dibuat lagi? Bisa, fosil yang dibuat sekarang akan bisa digunakannya kapan? Jutaan tahun yang akan datang. Itu memerlukan waktu yang sangat amat lama. Makanya kita harus cari sumber energi yang tidak memerlukan waktu yang sangat lama seperti fosil. Nah, itu adalah energi alternatif. Contohnya apa yang mudah dijangkau yang tidak akan pernah habis? Contohnya adalah cahaya matahari, air, angin. Itu adalah contoh-contoh sumber energi alternatif yang bisa dijumpai di hampir setiap daerah dan kemungkinan untuk habisnya itu sedikit. Yang pertama, di papan tulis digital Ibu Widi ini Bu akan bahas tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Mungkin adik-adik sedikit awam ya dengan istilah bayu. Bayu di sini adalah angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu ini itu mengubah energi angin menjadi energi listrik melalui sebuah turbin angin. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Yang pertama, angin akan memutar bilah turbin, kemudian bilah turbin ini akan memutar sebuah generator, lalu menghasilkan listrik. Lengkapnya, sebuah pembangkit listrik tenaga angin itu bisa terdiri dari satu buah turbin angin atau beberapa turbin angin yang gaya listriknya digabungkan dan disalurkan ke satu unit penyalur listrik. Nantinya menghasilkan energi listrik gitu ya. Yang kedua, itu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang sering adik-adik lihat tuh di bendungan-bendungan. Nah, bagaimana sih skema cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Nih, adik-adik bisa lihat di gambar yang di bawah ini. Yang kedua, nah ada waduk, terus ada bendungan di bendung ya. Kemudian di bawah bendungannya itu terdapat turbin. Turbinnya dihubungkan dengan pipa pesat, kemudian dihubungkan juga dengan generator untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan disalurkan melalui saluran transmisi listrik. Nah, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik air untuk menghasilkan listrik dengan cara mengalirkan air dari tempat tinggi dari bendungan atau waduk melalui pipa atau penstock untuk memutar turbin yang kemudian menggerakkan generator hingga listrik terbentuk. Nah, ketika listrik terbentuk, menjadikannya sumber energi terbarukan yang bersih.
Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU karena menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin dan putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Nah, lantas apa perbedaan antara PLTN dan PLTU? Perbedaannya adalah sumber yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sumber panas dari sebuah PLTN itu adalah dari uranium. Reaksi pembelahan fisi atau inti uranium yang menghasilkan energi panas yang sangat amat besar. Nah, prinsip kerja PLTN itu dari PLTN kemudian disalurkan pada reaktor, di mana reaktor itu berasal dari reaksi fusi dan reaksi fisi yang nantinya akan menghasilkan uap. Nah, dari uap itu digunakan untuk memutarkan turbin yang dihubungkan dengan generator yang fungsinya dari generator tersebut adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadilah tenaga listrik, energi listrik. Dan yang terakhir adalah sel surya atau pembangkit listrik tenaga matahari. Tenaga sel surya panas bumi. Ya, nah sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik adalah suatu fenomena yang memunculkan tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Nah, arus listrik timbul karena adanya energi foton cahaya matahari yang diterimanya berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N dan tipe P untuk mengalir. Pertemuan sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, adik-adik tahu ya, kalau semikonduktor itu jadi terkadang bersifat seperti konduktor, kadang bersifat seperti isolator tergantung dari suhunya. Nah, sel surya atau solar cell ini juga memiliki kaki positif dan kaki negatif yang terhubung ke rangkaian atau perangkat yang memerlukan sumber listrik sama seperti dioda foto atau fotodiode. Nah, dari skemanya ya, dari cahaya matahari menuju panel surya, kemudian dari panel surya itu nanti dihubungkan pada baterai untuk menyimpan energinya. Kemudian dari baterai menuju ke panel kontrol dan dari panel kontrol itulah yang dihubungkan ke penerangan peralatan elektronik yang nantinya menjadi salah satu sumber energi listrik. Nah, dari sekian banyak sumber energi listrik alternatif dari mulai air, angin, nuklir yang paling efektif dan yang paling mudah ditemukan di berbagai daerah itu adalah sel surya atau panas matahari. Nah, begitu ya adik-adik. Demikian itu adalah penutupan materi bab 4 tentang listrik, magnet, dan sumber energi alternatif yang ada di materi kelas 9 Kurikulum Merdeka bab 4. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan adik-adik bisa memahami seluruh materi yang telah disampaikan. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.